وكنا نهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan hidayah Islam ditambah sunnah, memberikan hidayah untuk menjadi orang-orang yang taat dan patuh terhadap syariat, menjadi orang-orang yang cinta dengan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan, kita tidak akan seperti ini. Tapi terkadang kita meremehkan nikmat hidayah ini. Kita memandang bahwa nikmat adalah harta. Dan kalau bicara harta, maka sekali lagi banyak di antara kita yang masih kurang menghargai nikmat hidayah yang Allah berikan. Tatkala seorang kehilangan harta, ya mungkin harta itu akan kembali. Tatkala seorang kehilangan sesuatu yang dicintai dari dunia ini, maka suatu saat akan bisa dia dapat kembali. Tapi tatkala kita kehilangan hidayah yang Allah berikan, maka Allah menyebutkan ulaika kal an'am. Orang-orang itu seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih parah daripada binatang ternak. Maka pujilah Allah atas nikmat hidayah. Agungkan Allah atas petunjuk yang diberikan. Tatkala kita bisa sholat tepat waktu, tatkala kita bisa membaca Al-Quran Al-Azim, tatkala kita dapat bersedekah, berbagi dengan saudara kita, tatkala kita bisa duduk di majelis ilmu ini, di mana sakinah itu turun, di mana rahmat itu meliputi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, di mana malaikat-malaikat Allah juga turun mengelilingi majelis ilmu itu. Ditambah lagi Allah Azza wa Jalla menyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka pujilah dan sanjunglah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang pertama, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban untuk jamaah yang hadir, khususnya para ummahat, ya, emak-emak dari Fosma. Karena kajian ini sebenarnya untuk mereka. Bapak-bapak sudah sering kajian. Oleh karena itu di masa Nabi SAW, emak-emak itu mengeluh, datang kepada Rasul SAW, qad ghalabaka alaina rijal, atau qad ghalabana alaika rijal. Kami sudah dikalahkan sama laki-laki, kami nggak bisa ngaji karena selalu kajian buat laki-laki, kata dia. Maka kami minta waktu khusus supaya kita bisa ngaji sama Rasul SAW. Akhirnya Nabi SAW tidak mengumpulkan mereka di masjid. Nabi SAW menyebutkan, sudah hari ini, waktu ini kumpul di rumah fulan. Maka di situ Rasulullah SAW datang memberikan kajian kepada mereka. Kenapa? Karena kadang-kala kalau emak-emak harus ngaji bawa anak, ya kesian lah, dia nggak bisa serius, anaknya nangis, anaknya teriak-teriak. Sedangkan bapak-bapak kalau kajian
fokus, serius. Ya, ada kuliah, semoga bapak-bapaknya dititipin anaknya. Ini ada satu yang dititipkan di sini. Nah, yang lainnya nggak ada. Oh, nggak ada. Aman. Jamaah rahimakumullah. Tema kita hari ini bersemilah Ramadan. Kalau nggak salah seperti itu. Ada apa sih sama Ramadan ini? Kenapa kita mulai melihat di jalanan itu tulisan-tulisan, banner-banner yang nah, ada yang ingin disampaikan? Suaranya sampai ke sana? Belum sampai apa enggak? Nah, Ustaz. Oh, sampai. Ucapan-ucapan selamat ibadah puasa di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ucapan selamat itu mengingatkan umat Islam bahwa Ramadan ini bulan yang berbeda. Namun ketahuilah bahwa keutamaan bulan Ramadan itu baru ada setelah Islam. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Azim di surat At-Taubah. Coba sebutkan yang lainnya tadi. 4 bulan haram. Silahkan. Tafadhali. Empat bulan haram. Minha arba'atun hurum. Begitu Allah Azza wa Jalla menyebutkannya. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kalau bahasa sederhananya bulan suci. Bismillah, Ustaz. Naam, tafadhali. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Ahsanti. Baik, 4 itu yang 3 berurutan. Jadi akhir tahun bulan Islam itu bulan haram. Awal tahunnya bulan haram. Yang berurutan itu dari Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah ini bulan ke-12. Zulqa'dah bulan ke-11. Zulhijjah bulan ke-12 sama bulan pertama, bulan Muharram. Yang satu nyempil terpisah, yaitu bulan Rajab. Nggak ada bulan Ramadan. Nggak ada. Orang-orang Quraisy sebelum datangnya Islam, mereka memuliakan 4 bulan ini. Ramadan nggak ada. Bulan yang biasa-biasa saja. Tapi bulan ini jadi bulan yang agung. Setelah Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Puasa belum. Karena kita tahu syariat puasa di mana? Di kota Madinah. Artinya 13 tahun di kota Mekah, umat Islam belum berpuasa Ramadan. Tapi Allah sudah menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di malam Lailatul Qadar. Kalau kita membaca firman Allah di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan
yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Apa Al-Quran ini? Hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi umat manusia. Semuanya. Yang mukmin, yang kafir. Al-Quran petunjuk buat mereka. Walaupun yang dapat mengambil manfaat dari petunjuk itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ana mau bertanya sama mak-mak ini. Bagaimana Allah menyebutkan Jalla Jalaluh bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, padahal turunnya Al-Quran itu sederhananya selama 23 tahun. Bahkan lebih banyak yang turun di luar Ramadan. Jadi 30 juz Al-Quran ini nggak semuanya turun di bulan Ramadan. Selama 23 tahun itu ada yang turun di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pokoknya yang turun di luar Ramadan itu lebih banyak. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan turunnya Al-Quran ini di bulan Ramadan? Silahkan. Siapa yang mau jawab? Nah, kenapa Allah menyebut Al-Quran ini turunnya di bulan Ramadan? Padahal Al-Quran itu turun dari sejak di Gua Hira sampai Nabi SAW hijrah ke kota Madinah sampai meninggal dunia, kira-kira selama 23 tahun. Allah secara khusus mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Tafadhali. Nah, iya nanti panitia menyediakan hadiah, Mama. Ana ingin ya mengajak mak-mak ini untuk berpikir. Soalnya mak-mak kalau ngaji itu sulit untuk konsentrasi. Nanti pembagian kue, nanti apa, nanti apa. Apa Ustaz, tes mau nyoba? Siap, tafadhali. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Ahsanti. Itu pendapat yang pertama, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu secara keseluruhan 30 juz itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, rumah Quran yang ada di langit dunia. Itu pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, ya, awal penurunannya di bulan Ramadan, awal turunnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malamnya. Jadi Quran itu turunnya bukan di siang hari awal penurunan, tapi turunnya di malam hari. Kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Dan juga di surat Al-Qadar Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailah Al-Qadar. Di malam penentuan atau malam kehormatan dan kemuliaan. Itu awal turunnya. Jadi tatkala Iqra itu turun kepada Nabi SAW, saat itu bulan Ramadan dan ya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun sekali lagi pada waktu itu belum disyariatkan puasa. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran jadi mulia. Ini ustazah-ustazah, emak-emak yang mungkin bukan ustazah tapi madrasah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan.
Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita ngajar Quran, kita akan menjadi yang terbaik. Sebagaimana bulan Ramadan jadi bulan yang paling mulia jemaah. Lebih utama mana? Bulan Ramadan dengan bulan haji. Jadi semua amal kebajikan itu jemaah bisa dilakukan di bulan Ramadan kecuali satu, yaitu haji. Nggak bisa. Bisa bapak-bapak berangkat haji bulan Ramadan? Nggak bisa. Tapi bisa dapat pahala haji di bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan. Memang nggak bisa melaksanakan haji di bulan Ramadan, tapi umroh di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjah. Itu sebanding dengan haji. Ta'dilu hajjatan ma'i. Diriwayatkan seperti haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ingat, kalau bicara bersemilah Ramadan ya, kita akan memasuki bulan yang sangat mulia sekali. Nabi alaihi salatu wassalam kalau mau masuk bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira. Atakum Ramadan au adhalla alaikum syahru Ramadan. Datang nih, telah tiba bulan Ramadan, syahrun mubarak. Beliau memberikan alaihi salatu wassalam sebuah sifat untuk bulan Ramadan ini dengan syahrun mubarak. Bulan yang berkah. Kita akan belajari apa berkahnya Ramadan ini. Ada apa dengan bulan Ramadan? Yang kita juga sedih sebenarnya tatkala tidak sedikit umat Islam yang tidak gembira dengan datangnya Ramadan. Kalau ada tamu yang mau datang, lalu antum gak gembira dengan kedatangannya, maka antum tidak akan melakukan penyambutan kepada tamu itu, kecuali biasa-biasa aja. Dan antum bisa lihat ya, kalau tamu itu buat antum sangat berharga sekali, mungkin dia cuma 2 jam di rumah antum. Tapi persiapan antum untuk menyambut dia kadang-kala berhari-hari jemaah. Rumahnya dicat ya, mungkin sewa karpet, diharumi. Padahal kamu sebentar, nggak sampai 1 jam mungkin dia terus pulang. Tapi antum melakukan penyambutan itu. Kenapa? Karena antum gembira dengan kedatangan dia. Sama dengan Ramadan ini, ketika kita tidak gembira dengan kehadirannya, kita akan biasa-biasa aja. Kalau orang hanya berpikir Ramadan ini bulan menahan makan dan minum saja, hanya itu dia pikir. Oh enggak, Ramadan ini bulan yang mulia jemaah. Tadi diturunkan dalamnya Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan ini Allah jadikan rukun Islam. Yang keempat, itu di bulan Ramadan. Puasa Ramadan. Sholat 5 waktu sepanjang tahun. Rukun Islam yang kelima, haji di bulan haji. Tapi juga tidak full pelaksanaannya di bulan haji itu. Atau bulan-bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi untuk puasa hanya di 1 bulan ini. Tadi di ayat Al-Baqarah ayat 185 yang kita bacakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumusy syahra falyasum. Barang siapa yang hadir ketika bulan Ramadan itu datang, maka hendaklah dia puasa. Puasa aja. Ya.
Kalau bicara puasa, kita akan bicara banyak sekali keutamaan ibadah puasa itu. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayatkan Ibnu Hibban, beliau naik ke mimbar masjid beliau. Lalu beliau mengatakan amin. Naik ke tangga yang pertama, kedua, ketiga, beliau 3 kali amin. Para sahabat heran, apa yang diaminkan Rasulullah SAW? Mereka mendengar amin, tapi tidak mendengarkan doa yang diaminkan. Maka mereka bertanya kepada Rasul SAW. Maka beliau menyebutkan, Atani Jibril. Jibril itu datang kepada aku. Lalu dia mendoakan. Syaqiyun abdun. Salah satu dari 3 itu ya. Adraka Ramadan. Thumman salakha minhu. Walam yughfar lahu. Melarat orang ini. Dalam riwayat lain dikatakan abadahullah, semoga dijauhkan orang. Siapa orang ini? Adraka Ramadan. Dia hidup sampai mendapati bulan Ramadan. Jibril alaihissalam tidak mengatakan orang itu puasa, orang itu sholat malam, orang itu memberi buka, enggak. Dia dapat tuh bulan Ramadan. Kemudian selesai Ramadan enggak diampuni dosa-dosanya. Ini benar-benar orang yang melarat nih, celaka nih orang. Seakan-akan hadis Nabi SAW menyebutkan, engkau hadir di bulan Ramadan diampuni dosa-dosamu. Wis, ini Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Pokoknya engkau hadir dapat sudah berkahnya itu. Seperti yang hadir di majelis ilmu ini. Enggak semua hadir di majelis ilmu ini untuk kajian. Enggak. Sebagian hadir terpaksa. Ya apa? Ngantar no bojo. Daripada anak pulang lagi capek, ya udahlah, duduklah. Antum enggak niat kajian sama sekali enggak. Niatnya ngantar no bojo. Sama ngantuk-ngantuk, ya Allah ya. Kerjaan nih. Ya, tapi antum hadir saja. Antum sudah dapat pengampunan dari Allah SWT. Allah itu punya malaikat-malaikat yang kerjanya keliling ya. Innalillahi malaikatan sayyahin. Allah punya malaikat-malaikat yang kerjanya traveling. Keliling. Dia cari majelis ilmu. Kalau sudah ketemu majelis ilmu, halumma ila bughyatikum. Ayo. Turun mereka sudah keliling di sini. Kemudian mereka naik ke langit ditanya sama Allah Azza, dari mana kalian? Dan Allah tahu mereka dari mana. Dari hamba-hambamu katanya, yang mereka sedang memujimu, mereka sedang mengingatmu, kata dia. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga ya Allah. Terus mereka berlindung dari apa? Dari neraka ya Allah. Lalu Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kalian, aku sudah mengampuni mereka. Di situ malaikat mengatakan, ya Rabb, di situ ada orang, bukan termasuk jamaah pengajian itu sebenarnya. Enggak. Dia cuma mungkin datang mampir karena ya lihat ada orang-orang kumpul, atau kayak antum sekarang yang karena apa? Ngantar no bojo, ngantarkan istri, terpaksa duduk. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah manusia-manusia spesial, kata Allah. Yang duduk sama mereka nggak akan menderita, nggak akan celaka, nggak akan melarat, cuma duduk sama mereka aja. Maka tadi yang datang kajian nggak niat teko, ya nggak niat datang sebenarnya, cuma niat nganter, nggak diampuni dosa-dosanya. Tuh melarat orang ini, celaka orang ini, kata dia. Seharusnya dengan datang Ramadan keluar antum bersih dari dosa-dosa. Seharusnya seperti itu. Seperti orang nih, antum lihat sekarang ada pemandian mobil yang otomatis ya.
Antum masuk keluar bersih. Tapi kalau antum masuk keluar tetap kotor, kira-kira apa kata orang? Mesinnya rusak. Yakin antum mesinnya rusak? Semua mobil bersih keluar, kecuali mobil antum. Wah, kalau kayak gitu mungkin mobil ana yang bermasalah. Iya. Seharusnya orang keluar Ramadan ini diampuni dosa-dosanya. Jadi pengampunan dosa. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma idza ijtunibatil kabair. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu penghapusan dosa. Dibersihkan dosa-dosa antum. Asalkan dosa-dosa besar ditinggalin gitu. Artinya berhentilah berbuat dosa di bulan Ramadan. Allah ampuni. Jadi benar-benar bulan yang mulia. Terus kalau kita lihat pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan ini untuk yang full Ramadan. Kita semua hafal hadis-hadis ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan full, berarti dia puasa Ramadan. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Orang yang puasa Ramadan imanan, karena beriman. Kalau dikatakan, kenapa kok puasa? Kata dia, loh, saya ini muslim Pak Ustaz. Saya ini hambanya Allah. Dan Allah wajibkan puasa. Saya puasa. Bentuk keimanan dia dengan rukun Islam ini. Kemudian ihtisaban, dia berharap pahala. Ya, ana kepingin lah pahala Ustaz dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tuh, dia beriman dan berharap pahala, bukan karena riya, bukan karena atasan, bukan karena nggak enak sama istri, karena ada orang-orang yang puasa karena nggak enak, maka akan diampuni dosa-dosa. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, bukan 10 hari sholat tarawehnya. Karena kita melihat masyarakat sholat tarawehnya cuma awal-awal Ramadan, semangat Ustaz. Kita akan buktikan nanti. Awal Ramadan semua masjid penuh. Bahkan emak-emak itu lebih banyak kadang-kala softnya daripada bapak-bapak. Iya, sholat tarawih boleh sendirian, boleh berjamaah. Tapi yang sholatnya cuma 10 hari, maka nggak masuk dalam hadis itu. Itu man qoma Ramadan. Siapa yang sholat malam Ramadan, itu akan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Syaratnya imanan wahtisaban. Iman wahtisab. Karena beriman dan berharap pahala. Maka ini perlu kita memotivasi saudara-saudara kita, tarawehnya jangan cuma 10 hari. Tapi gimana Ustaz? Anak kerja Ustaz. Anak baru pulang jam 10 malam. Taraweh sudah selesai. Ana jaga toko. Ana baru tutup jam 9 malam. Datang ke masjid, daun wis bubar. Ingat sholat tarawih ini nggak harus berjamaah. Bisa sendirian. Udah pulang ke rumah sholat sendirian. Yang hafalan Qur'annya sedikit, sholatlah dengan buka mushaf. Sholat paling nggak 1 halaman. Soalnya kita kalau hafalannya sedikit, lama kelamaan, iya sholatnya nggak khusyuk. Itu lagi, baca yang lain. Terus hadis yang ketiga, ini berkaitan dengan keutamaan Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1 malam lebih baik dari
umur kita semua ya. Nabi SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Antum mungkin nggak dapat Ramadan. Iya Ustaz, ana nggak full ya sholat taraweh. Ada bolong-bolong. Udahlah, kalau masih ada bolong-bolong, usahakan cari Lailatul Qadar. Karena ada fadilah khusus. Barang siapa yang sholat di Lailatul Qadar, sholat malamnya, imanan wahtisaban, syaratnya tetap iman, karena dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan dia berharap pahala, diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Maka usahakan di 10 hari terakhir antum semakin bersemangat. Ya memang persiapan Ramadan ini bukan sekarang. Persiapannya itu 6 bulan sebelumnya seharusnya. Antum tahu orang kalau mau mengadakan pesta pernikahan, berbulan-bulan sudah booking tempatnya. Booking aja. Kadang-kala 6 bulan sebelumnya sudah full. Setahun. Di waktu itu udah nggak ada, udah dipakai sama orang. Artinya orang itu mempersiapkan diri gitu. Makanya sebagian salafus saleh mereka 6 bulan sebelum Ramadan doanya apa? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Masuk bulan Rajab, bulan haram yang terpisah itu, mereka mengatakan syahrul Rajab, syahrul zara' wa syahrul Sya'ban, syahrul saqi zara' wa syahrul Ramadan, syahrul hasadiz zara'. Bulan Rajab kemarin itu bulan untuk bercocok tanam. Menanam kebaikan-kebaikan tuh di bulan Rajab. Masuk bulan Sya'ban kita sirami, kita pupuk yang kita tanam. Dan masuk bulan Ramadan itu tinggal panen. Sekarang ada wisata panen, wisata petik stroberi, wisata petik melon juga sekarang, melon, terus jambu, banyak tuh wisata petik itu. Mereka tinggal metik, bayar, nggak ada wisata metik antum gratisan, biasanya bayar. Antum tidak ikut menanam, tidak ikut nyiramin, tidak ikut memupuk, tapi ikut metik. Tapi apakah bisa di Ramadan antum nggak ikut nanam, nggak ikut nyiramin, terus antum metik di bulan Ramadan? Alhamdulillah, metik ini. Loh, antum ini nggak nanam apa-apa. Makanya antum akan mendapati orang-orang panen, antum nggak panen. Antum lihat fulan, ya Allah, fulan iso hatam 3 kali Ramadan. Anak Al-Baqarah nggak mari-mari gitu. Ini termasuk tadi. Orang yang mau metik tapi dia nggak pernah nanam. Coba nih orang biasa baca Quran di bulan Rajab, sudah hatam dia di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban dia juga sudah hatam. Masuk Ramadan, ya metik dia jamaah. Karena Allah menjadikan Ramadan bulan spesial sekali. Tadi ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagian salafus saleh ya, seperti Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi, dikatakan dia itu sebelum Ramadan biasa menghatamkan Quran di sholatnya setiap 7 malam hatam. Masuk Ramadan 3 malam. 3 malam, malamnya jemaah, siang lain bacaannya. Ini bacaan malam. Masuk 10 akhir Ramadan tiap malam hatam. Itu yang namanya nanem, nyirami, panen. Tapi tatkala kita tidak melakukan apa-apa, di 10 hari terakhir wis males jemaah, capek. Itu kalender dibuletin ya, malam 22
8 hari lagi masih. Yang dia pikirkan apa? Rioyoan. Jadi itu diputerin untuk hari raya. Yang ada dalam benak dia itu Idul Fitri. Loh, engkau harus puterin Lailatul Qadar. Malam 21 tulis Lailatul Qadar, mudah-mudahan. Malam 22 Lailatul Qadar, boleh jadi malam ini. Semakin dekat semakin sedih antum jamaah. Ya apa ya dapat enggak ada Lailatul Qadar. Karena kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang tidak bisa mendapatkan satu malam ini, sudah. Dia benar-benar orang yang merugi jemaah. Gimana kita beramal jemaah? Umur kita nggak panjang. Umat Nabi Muhammad SAW ini berapa umurnya paling?